Pagi semua, bagi yang ingin melihat penjelasan tentang soal yang kita sempat sisihkan waktu pertemuan minggu lalu ya. Jadi pada saat ini kita akan melihat eh, soalnya kembali ya. Soalnya seperti ini. Jadi ada sebuah benda. Jadi ini benda ini harusnya diberi mungkin simbol ya. Diberi biasanya bagusnya diberi simbol. Misalnya kalau beban itu weight. Jadi ya. Jadi biasanya weight. Jadi ini ada dikatakan bahwa digantung seperti pada gambar ini. Kemudian ini ada kondisi bahwa tali AB, jadi ini ada tali AB ini sama juga dengan BC, jadi ini ada tali. Ini tali menggantung beban. Nah, ini juga tentu B ke ini ada tali juga. Jadi ini hanya bisa apa AB dan BC ini talinya hanya bisa menahan beban atau menahan tegangan talinya 100 Newton. Jadi ini dengan tegangan tali ini hanya 100 Newton. Jadi kalau begitu berapa beban maksimum yang bisa digantung di sini? Ya tentu kalau minimum ya seringan-ringan mungkin bisa. Tapi kalau maksimum berapa supaya tidak putus seperti itulah istilahnya. Ini mau ditanyakan. Jadi kalau begitu kita bisa lihat. Nah ini di slide yang ada ya telah jelaskan. Jadi pada eh, sistem ini ya katakanlah eh, ini sistem yang diberikan, maka kita harus buat menjadi suatu titik ya. Jadi titik eh, kalau di sini gambarannya, tapi kita harus buat dalam bentuk mungkin ah, titik apa ya kerja ya. Jadi kalau misalnya di titik B, di bebannya dulu lah. Ini kan tadi kita beri simbol W. Nah, di beban ini kita anggap sebagai suatu titik. Jadi kalau di titik W ini ada gaya berat ke bawah, tentu itulah masanya. Jadi ini W. Kemudian tentu ke atas itu gaya hukum ketiga Newton mengatakan kan ada gayanya. Jadi di titik sini di katakanlah di bendanya sini ini bendanya selalu diambil titik tengahnya. Ini gambaran titik tengahnya. Nah, jadi kemudian ke atas di sini, nah ini tentu tegangan tali. Kita bisa menganggap ini sebagai T, T saja. Tegangan tali yang khusus yang menggantung dari B ke bebannya. Ini kan ada tali, jadi itu T. Jadi ini T. Jadi secara isis di sini kalau kita mengangkat apa prinsip aksi reaksi, maka ini kita mengatakan T, tegangan talinya tidak lain adalah gaya beratnya atau sama dengan massa beban ini dikali dengan percepatan gravitasinya. Nah, itu dia. Nah, itu di titik sini, yang ini gitu loh, bendanya, fokus bendanya di sini. Nah, sekarang untuk titik B, nah ini yang jelaskan. Jadi kalau titik B, ini kita anggap titik B, kemudian ada tegangan tali ke arah C. Nah, gitu. Oh, jadi ada T, B, C, ya, B ke C. Kemudian ada juga ke arah A. Jadi ini yang saya gambarkan. Jadi T, A, B. Nah, itu tangan. Nah, tentu yang dari B ke bawah ini ada juga. Ini ada T, ya kan? Ya, yang sama dengan ini. Jadi ini T ini sama dengan yang ini.
Saya pakai laser pointernya dulu. Ya. Jadi T yang ini sama dengan T yang ini. Ya kan di titik sini ada gaya tegangan tali ke sini BC, ada juga tegangan tali ke sini AB. Jadi kita gambarkan seperti ini. Nah, dengan demikian ah ini sistem kita harus buat dalam ah, dua sisi. Oke. Jadi ini eh, saya harus lihat berapa sih ini. Jadi ini proyeksi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu ini. Jadi dia kalau diproyeksi harus tegak lurus. Jadi di sini sudutnya siku-siku. Ada yang demikian juga terhadap garis yang ini diproyeksikan. Jadi di sini. Inilah ah, berapa besarnya ini. Ini ada eh, proyeksi tegangan tali beban T1 terhadap garis yang katakanlah sejajar dengan TAB. Nah, ini kalau dilihat dari gambar di sini, kalau kita menggambar di sini, maka kalau kita perpanjang ini dan melihat sudut ini dengan eh, sudutnya yang di atas ini, maka ini sudutnya yang di sini ini sama dengan sudut alfa. Kalau di sini sudut alfanya ada di sini, alfa. Jadi mungkin agak sulit saya gambarkan lebih besar lagi kalau saya gambarkan. Ini saya pindahkan dulu ini saya punya foto ini ada sorry. Supaya lebih besar ya. Ya. Jadi kalau gambarnya lebih besar lagi, supaya dia lebih besar kelihatan, saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi ini ada ini saya punya ini macet-macetnya. Uh, Agak sulit melihat. Aduh, sorry. Nah, ya, saya gambar kembali. Jadi ini gambarnya juga agak susah juga kita di pakai pen ini. Nah, kalau saya gambarkan T1-nya begini, kemudian ada garis dari atas segini, juga dari atas sini, tegak lurus, masing-masing tegak lurus. Maka ini kalau saya proyeksikan terhadap sumbu ini, nah ini juga saya proyeksikan terhadap ini, ya dia harus siku-siku di sini, harus siku-siku di sini. Maka sudut alfa di sini, yang ada di sini, itu sama dengan di sini, alfanya. Ya, karena siku-siku di sini. Ini siku sebenarnya ini ada siku-siku. Ini juga pasti siku-siku yang bakuan dengan ini. Nah, maka sisinya ini adalah alfanya. Dan kalau di sini, nah ini sisi siku-sikunya di sini. Nah, kalau yang gambar tadi di atas ini siku-siku ini, yang ini, maka yang ini. Ya. Ah, jadi ini sisiku sini alfa. Oh, ini yang alfa ya. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Ini yang alfanya di sini. Nah, kalau yang ini alfa ya. Saya hapus dulu. Hmm, sorry, salah. Ini, bukan ini alfa. Ya, ya. Dan ini alfa di sini. Nah, seperti itulah. Kalau dilihat segitiga ini,
dan segitiga ini dengan alfa yang ada di sini. Nah, dengan demikian kalau di sini ini adalah berapa ini kalau ini alfa, maka ini karena kalau dalam aturan sinus, maka ini adalah T1, maka besarnya yang di sini karena ini uh, sisi T1 dengan sisi ini adalah yang mengapit sudut, maka ini tentu cos. Jadi ini T1 eh, cos alfa. Ah, mungkin ini ada yang bertanya mengapa begitu. Ah, karena ini adalah sisi mengapit sudut. Jadi kalau kita di trigonometri, mungkin ini saya gambarkan begini. Waduh. Ah, ini C, ini B, ini A misalnya. Maka ini sekunnya dan kita pakai ini misalnya alfa. Maka sin alfa, nah ini bagi yang tidak belum pernah, sin alfa tidak lain adalah sisi di hadapan sudut dibagi dengan sisi miring. Di lain adalah A per C. Itu. Kemudian eh, cos alfa, cos alfa di lain adalah sisi yang mengapit sudut dibagi dengan sisi miringnya. Jadi B per C gitu. Nah, itu yang penting di sini. Nah, karena ini yang di sini, yang di arah sini, itu karena ini yang mengapit, jadi kita pakai cos yang ini. Jadi, tidak lain adalah kalau mencari B ini, tidak lain, kalau dari sini, B sama dengan C cos alfa. Begitu, C cos alfa. Di atas sini, A sama dengan C sin alfa. Ya kan? Jadi A-nya setidaknya adalah C dikali sin alfa. Nah, sama dengan ini. Karena T1 ini adalah sisi miringnya, maka T1 adalah C cos cos alfa. Jadi ini dia. Nah, ini kalau yang di sisi sini, ini adalah sisi sama dengan yang ini. Sisi di hadapan sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi pakai sin. Jadi ini besarnya sisi yang ini, kalau diproyeksikan dari T1 diproyeksikan terhadap sisi sini, maka kita dapatkan ini adalah T1, T1 karena ini sisi miring dikali sin alfa. Begitu. Nah, sekarang jadi kalau kita lihat jadi ini saya bisa tuliskan lagi di sini yang ini karena kecil tadi di sini maka saya susah menjelaskan ini yang lebih besar. Maka ini setidaknya ada T1 cos alfa dan ini yang ini adalah T1 sin alfa. Jadi dari atas sini kalau kita lihat nanti ya dari gambar ini kita lihat nanti akan di sebelah saya akan dijelaskan lagi jadi TAB besarnya TAB ini sama dengan T1 cos alfa. Hmm, cos alfa. Dan TBC tidak lain adalah T1 sin alfa. Karena besarnya ini harus, kalau seimbang namanya, tegangan tali tidak kendor, maka gaya yang mengimbangi itu harus sama. Jadi ini kita prinsip hukum Newton yang ketiga.
Jadi aksi reaksi. Jadi yang memberikan aksi adalah T1. Tapi yang sorry, sorry, ini saya harus pakai pointer. Tunggu saya carikan pointernya dulu. Ya. Jadi ini, jadi di sini prinsip Newton ketiga, makanya ini soal. Jadi yang memberikan aksi adalah beban yang disebut di sini T1 yang sebesar sama dengan M kali G. Jadi ini yang memberikan aksi, maka ada reaksi dari tegangan tali yang arah TBC tadi. Yang TBC ini jadi ada juga di sini, ada juga di sini. Jadi dua yang memberikan aksi. Nah, jadi ada yang sebegini. Nah, berapa besarnya TAB? Nah, tidak lain adalah T1 cos alfa karena itu yang mengimbangi karena adanya gaya aksi T1 ini. Maka sama dengan aksinya yang searah atau satu garis gaya itu, maksudnya aksi reaksinya adalah T1 cos alfa. Jadi TAB ini T1 cos alfa dan TBC adalah T1 sin alfa. Jadi ini T lain adalah T1 sin alfa. Ini ya. Jadi ini menjelaskan itu agak harus lama juga. Itu pun juga apakah dimengerti atau tidak. Ini lagi. Nah, jadi ini T1 sin alfa. Nah, nanti sin alfa itu berapa? Dan cos alfa sama dengan berapa? Ya, jadi inilah yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Tapi saya tuliskan di sini saja. Nah, dari gambar berapa sin alfa, berapa cos alfa? Nah, dari gambar sini coba kita lihat lagi. Saya kasih bersih dulu sedikit yang ada coretan-coretan supaya bersih. Iya. Nah, ini gambar sebelumnya tidak bisa saya coret kan sudah jadi gambar, sudah permanen. Jadi di sini dalam ini namanya hukum Pitagoras ya seperti yang saya sudah tuliskan tadi ini ya. Jadi sin alfa, jadi kita lihat dari sini sin alfa sisi miringnya ini adalah yang ini. Jadi kalau dalam segitiga ini adalah ini sisi miringnya 100 cm. Sisi siku-siku yang lain, sisi yang satu adalah 60 cm dan sisi yang lainnya adalah 80. Nah, oh saya kasih besar kecil ini sin alfa, terlalu besar. Hmm, Jadi kalau bagi yang tidak dapat trigonometri ini di sekolah sebelumnya mungkin agak sulit, tapi saya bantu aja di sini. Nah, jadi sin alfa, alfa tidak lain adalah yang tadi ini kita lihat sin alfa tidak lain adalah sisi di hadapan sudut. Ini sisi di hadapan sudut dibagi dengan sisi miring. Sisi di hadapan sudut. Nah, kalau di sini A dibagi dengan C. Nah, ini sudutnya di sini, sisi di hadapan sudutnya ini. Sisi miringnya adalah 100 cm. Jadi, sin alfanya tidak lain adalah 80 cm dibagi dengan 100 cm. Ya, mungkin begitu. Jadi ini tidak lain adalah mendapatkan sama dengan 0,8 kan? Nah, itu dia. Nah, sedangkan cos alfa sama dengan sisi yang mengapit sudut. Jadi ini 60 cm, ya. Yang 60 cm ini 60 sisi yang mengapit sudut dibagi dengan sisi miring 100. Ini dapatkan 0,6. Ya. Nah, begitu. Jadi ada 0, sin alfanya 0,8 dan cos alfanya ini harus ada alfa di sini, nak. Ini bukan cos saja, tapi harus mana ini? Ya, ini alfa harus ada alfa di sini ya. Cos alfa sama dengan 60 gitu. Seperti itu. Jadi kita ke slide berikutnya. Jadi, ah, ini yang saya
Bingung juga, tidak tidak bukan ini komponen XY. Jadi komponen yang saling tarik. eh, mem- jadi ini kalau dibilang komponen X, komponennya kayak sulit juga. Tapi yang komponen aksi reaksi lah sebenarnya, ya. Jadi di sini menurut hukum tiga harusnya ini, hukum 3 Newton ini harusnya. Karena kalau hukum dua kan eh, tidak begini. Ini bukan hukum 3 2 Newton ini ya. Ini harus hukum tiga ya. Ini hukum berdasarkan hukum 3 Newton untuk ini. Jadi kita sudah dapatkan tadi TBC itu adalah T1 sin alfa. Ya kan? Kembali. Ya kan? TBC sama dengan T1 sin alfa. Yang ini ya. Ya. Jadi kemudian TAB T1 cos alfa. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini. Karena sin alfanya 0,8 dan dikali dengan T1 adalah tidak ini adalah kayak berat. Ini tadi tidak ini adalah sama dengan MG yang ini, ya kan? Jadi MG MG kali dengan 0,8. Jadi atau 0,8 MG. Sedangkan ini kali 0,6. Jadi kita dapatkan di sini jelas bahwa 0,8 mg dengan 0,6 mg itu kan pasti lebih besar TBC ya. Jadi ini jelas TBC lebih besar dari TAB. Nah, kita pakai ini yang paling besarnya ini, kondisi ini. Jadi kita pakai kondisi ini, TBC harus sama dengan ini ya. Tapi kondisi tadi ada di depan bahwa dia maksimum 100 Newton. Dia harus lebih kecil. Jadi dia tidak boleh sama dengan ini, harus ada sama dengan di sini. Harusnya ada sama dengan di sini. Harus sama dengan. Ya. Ataukah bisa juga karena kondisi ya maksimum 100 lah. Nah, jadi kalau maksimum 100 tidak ada sama dengannya ya. Jadi dia tidak boleh. Ah, sama dengan 100 harusnya sama dengan. Jadi ini makanya ini harus ada sama dengan di sini. Nah, dari persamaan ini mg 0,8 mg atau gitulah sama dengan 100 Newton, maka berapa beban yang kita pakai ya tidak lain adalah mg. Mg sama dengan 100 dibagi dengan 0,8. Ya 100 Newton dibagi 0,8. Akhirnya dapat 125 Newton. Jadi inilah yang disebut sebagai beban maksimum yang mungkin yang bisa atau yang dapat digantungkan pada sistem tadi. Ya kan ditanyakan berapa kalau modelnya seperti itu. Jadi kita akan pakai ini. Ya, dia maksimum harus ada tanda seman dengan di sini atau sebesar inilah. Jadi maksimumnya ini. Lebih dari itu putus. Kalau ini dia 126 saja, itu sudah pasti putus karena eh, yang maksimum yang dia bisa tanggung adalah 100 Newton. Lebih sedikit ini pasti sudah lebih 101 mungkin gitu ya. Kalau 126 ini mg-nya, bisa saja, kasih masuk saja berapa dia. Masih lebih dari 100 Newton. Seperti itulah. Jadi ini jawabannya. Jadi kan sebenarnya ini jawaban. Cuma penjelasannya itu yang mengapa 0,8 mg, 0,6. Bagi yang uh, mengerti pada pelajaran matematika sebelumnya, ya ini yang saya kan. Makanya sini saya perlu jelaskan. Ya, saya kira itu untuk penjelasan yang uh, saya apa istilahnya? Sorry ini uh, yang saya harus bisa berikan untuk soal nomor 3 ya. Iya, yang ini gitu loh. Ya, yang kita kemarin. Dan seperti ini saya bisa jelaskan. Semoga mungkin masih dimengerti ya. Jadi ya bagi yang memang tidak mengenal trigonometri itu mungkin akan sedikit berpikir gimana ya apa maksudnya begitu ya. Jadi saya berharap bagi yang mungkin uh, tidak kurang di matematika, yaitu perlu belajar
lagi. Mudah-mudahan di eh, mata kuliah matematika dasar dipelajari tentang trigonometri sehingga kalian bisa ada lebih dikuatkan lagi ya. Saya berharap begitu dan bagi yang belum mengetahui sama sekali harus belajar. Banyak sumber-sumber belajar ya, YouTube maupun eh, belajar dari sumber-sumber yang ada. Ah, Bisa juga disuruh chat GPT, suruh, saya mau belajar tentang trigonometri, sinus alfa, bagaimana belajar dengan bagus, dia akan jelaskan nantinya. Bisa. Ah, Bisa kamu lakukan. Sehingga kalian bisa, oh seperti ini ya, sudah memang begini. Ya, memang aturannya begitu. Tidak ada lagi yang seperti, mungkin harus begini, mengapa dia begitu. Tidak. Ya, ada ketetapannya begitu. Jadi tinggal kalau namanya juga eh, ilmu-ilmu pasti itu, sains itu ya pasti dia. Jadi sudah begitu. Dan mengapa begitu ya? Orang-orang terdahulu sudah menemukannya. Jadi Pitagoras itu sudah menemukan hukum, apa itu sinus alfa, cos alfa, si sudah apa ya itu dia sudah temukan. Jadi dia yang menemukan, jadi seperti itulah. Jadi demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bisa memberikan pencerahan sedikit, ada harapan juga dan ada saran-saran saya ya bagi mereka yang belum memahami lebih jauh. Terima kasih dan selamat pagi.